Kembali lagi di episode terkini Konspirasi Elit Global bersama gue Adriano Kalbi, Joki Pardede, dan kita ada Detektif Astral. Kita tepuk tangan sekali lagi. Dan untuk membahas tema kali ini adalah Kita akan bahas mengenai konspirasi kutukan anak durhaka. Ya, anak durhaka. Yang menarik sebenarnya ini, durhaka itu Ya, hanya kata di Indonesia. Apa bahasa Inggrisnya durhaka? bener juga loh. Damn, D-A-M-N. Itu kan terkutuk. Dem itu kan terkutuk. Iya, betul. Durhaka spesifik. Durhaka spesifik melawan orang tua tuh bahasa lain tidak ada. Delinquent bukan? Delinquent, Pemberontakan terhadap sistem nggak sih? tapi kan mungkin Otoritas. rebellion ya? Iya, otoritas mungkin delinquent. dan kayaknya juga spesifik Indonesia tuh Ya udah asshole aja. tidak ada folklore di luar negeri melawan orang tua terus jadi apa tuh kayaknya nggak ada. Nggak ada itu. Spesifik. Di Disney nggak ada kayaknya. Loh nggak ada. Nggak ada. Kalau orang luar negeri mungkin ngelihat anak ngelawan kayak, loh, ya manusia aja. Ya. Oh kritis gitu. Nah, kritis betul. Udah, nggak jadi lanjut. Oke. Yang pertama nih adalah Kutukan pertama ini viral banget pada masanya. ya Ini dia. apa sih ini? Ikan pari yang viral. Nah ini nggak usah detektif Astral yang jawab, gue yang jawab. Udah pasti ini bohong. Ini nggak usah akal coba. Ini kenapa dia bisa jadi? Coba ikan pari dulu. Jadi pada waktu itu, gue lupa ya tepatnya tahun berapa. Waktu HP baru-baru ada, Dri. Betul. Oke. Ini nih video pendek ini nih tersebar. Dan ada narasi di bawahnya mengatakan bahwa ini adalah dulu ada anak yang durhaka apa segala macam terus dikutuk jadi. Bukan HP baru ada, maksudnya HP baru punya kamera ya maksudnya. Gue lupa pokoknya HP udah mulai teknologinya udah bisa Ada share-share kamera. video. MMS. Yeah. Jadi ada Nggak masuk. dalam kemarahan sang anak mengucapkan kata-kata kasar kepada ibunya dan kata-kata yang kemudian berbalik menjadi kutukan. Nggak, tapi kan gini loh. Kalau emang ini buktinya menggelepar-gelepar ya ikan pari kalau dibalik emang semua begitu. Maksudnya itu bukan nangisin ibunya tapi emang berusaha bertahan hidup deh. Tapi pada saat era itu, kemakan nggak? Gua kemakan. Ah yang bener loh. Gue masih kecil. Oke, Iya, benar, iya, oke. iya dong, era itu pasti Jesslyn belum lahir. Enggak, Kabo, aku bersyukur aku pas kecil suka diajak ke SeaWorld. Jadi bisa Oh iya. Bagus. Ketahuan banget miskinnya gue. Ke pasar ikan lagi. Gua Iya. kalau gua pada saat itu kayaknya ke bawah hype karena kan waktu itu kan teknologi kirim video itu masih sesuatu yang baru. Teknologi merekam menggunakan HP itu seolah-olah mewah sekali Iya, kan. iya. Jadi seolah-olah karena teknologinya itu baru keluar, apapun yang di-share pasti kebenaran saat itu. Betul, dan itu eranya primbon gak sih? Iya. Kayak lu mau ngecek Oke. website, nah itu tuh. Nah itu Nokia 6600 tuh, Nokia 6600. lopornya tuh. Iya, iya. Terus gue mau bilang ya gue nggak percaya karena gue udah SMA sih sebenarnya. Nah gue masih kecil ya. Iya, itu dia. Ini video saking kecil resolusinya aja, dia harus dipakein frame Nokia ini loh, kalau nggak dia pecah. Dia full page, story aja dia udah nggak masuk akal ini. Kabo. Iya, dan gue inget banget ini tuh di back soundnya itu loh. Wah dengan ayat Al-Quran. Iya, betul. Aku mau nanya, dia Apa? kalau Ya. ngomong kayak gimana ya suaranya? Ngomong apa? Bunyinya kayak gimana? Bunyi apa? Ya itu videonya. Oh, iya ini. Gue percaya lagi goblok. Tapi memang to be fair, coba kita pause. Memang to be fair, memang bentuk mukanya sih memang iya agak kayak anak nyebelin memang. Anaknya doer lagi, anaknya doer. gitu kayak begitu kayak nyebelin memang. Yang kedua, fenomena kutukan yang kedua adalah tadi apa? Batu menangis ya? Batu menangis. Cerita Batu Menangis bukan cerita baru, ini kisah sudah ada sejak lama diwariskan turun-menurun di Kalimantan Barat, namun cerita ini mulai dikenal luas di Indonesia sejak tahun 80 hingga 2000-an lewat buku pelajaran dan cerita anak. Di sebuah desa. Jadi ini begini ceritanya buat Ini teman-teman. gambar dari cerita buku anaknya ya, oke. Hiduplah seorang ibu yang miskin bersama anak gadisnya yang cantik. Ya, Namun memiliki ya. lebih sakit hati kalau miskin anak yang lawan. Daripada hanya.
Jadi kalau kaya lebih nggak sakit ya kak? Iya. Ya karena kayak ya udahlah biar aja ini gitu. Iya, iya. Kalau miskin kan nggak mau makan aja kayak, aduh kenapa nggak mau dimakan gitu. Aduh. Namun memiliki sifat angkuh dan durhaka. Ia malas membantu, hanya sibuk mempercantik diri, dan sering membantah ibunya. Satu hari saat mereka pergi ke pasar, sang anak dengan tega mengaku bahwa ibunya hanyalah pembantu karena merasa malu. Kata-kata Udah itu, ada ART ini tahun berapa ini? kata-kata itu diulang berkali-kali hingga akhirnya melukai hati sang ibu. Oke. Tapi sebelum kita lanjut, kita agak balik lagi. Ini kan buku gambar anak, gua nggak ada masalah dengan ceritanya, gua ngerti moral of the story-nya, tapi next lagi. Ada ini gambar batu aslinya ya. Oh, bukan, gua mau ngelihat di buku gambar anak ini, Ya. ya, ada payung. Ya. Oh iya juga ya. Ya, agak Iya, agak dia susah. masa- ini. ya, agak susah sih. Jadi timeline-nya kurang pas. Ya. Ya. Iya. Paling nggak daun pisang gitu jadi masih percaya. Maksudnya biar lebih cerita Benar, rakyat. benar, Iya, benar. maksud gua kenapa? Iya juga. Kenapa payung, mohon maaf dengan segala kerendahan hati. Tapi ini salah buku cerita anaknya. Oke, ini dalam kesenian ibu berdoa dan perlahan tubuh anak itu mulai berubah menjadi batu dan menangis. Ini foto batunya. Ya. Mohon ampun tapi semuanya sudah terlambat tubuhnya Mengeras penuhnya. Sementara air matanya terus mengalir dari wajah batu itu. Sejak saat itu, batu tersebut dikenal sebagai batu menangis. Sebuah peringatan bahwa penyesalan selalu datang di akhir. Oke. Kita langsung lempar ke teman-teman. Pernah mencoba melakukan penerawangan atau bagaimana? Saya sebelumnya balik dulu. Batu ini bukan apa-apa dong berarti. Nah, Apa? ini pasti fenomena geologis saja Oh, ini. fenomena geologis aja. Oke. Yang dipercaya masyarakat sekitar ya. Oke. Kalau gua malah punya sebuah teori yang mungkin belum tentu benar dan bisa jadi salah, tapi mungkin bisa dipertimbangkan juga. Jadi mungkin kan kalau manusia itu ada nama kondisinya, kita tuh cenderung mencari pola. Ya betul. Makanya kalau kita ngelihat awan, Apa bintik-bintik apa jadi kita lihat pola wajah kita berusaha Iya. mencari. Ya, kalau kita ngelihat awan, kadang bilang itu mirip ini enggak? Karena kita Iya. memang punya kecenderungan untuk mencari pola. Nah, itu semua manusia punya kecenderungan untuk melakukan itu. Jadi mungkin pada waktu itu ada salah satu warga mungkin lagi masalah dengan anaknya. Ya. Terus dia lagi jalan-jalan, terus dia ngeliat batu ini. Panggil anak. Iya, lihat tuh Jadi- kalau ngelawan jadi batu. Benar. Ujungnya Scare ke situ, tactic, scare tactic. anjir. Scare tactic, mungkin. Ya, betul. Mungkin Benar. bisa jadi salah, bisa Ya. jadi salah, bisa jadi Anaknya di salah. sekolah juga kata ibuku dia semua aja satu sekolah. Habis itu dia itu jadi cerita turun temurun yang memang akhirnya ya jadi sesuatu yang cerita yang menarik lah gitu. Batu mirip kepala bayi di Garut-Garut nih. Oke. Ya. Banyak. Garut lagi. Tapi gue mau lempar ke kalian. Ah. Kita nggak akan komentarin ini. Tapi gue mau nanya, kalian pernah nggak dalam satu penelusuran situs di seluruh dunia atau situs di Indonesia benar-benar ada energi kutukannya? Situs atau tempat nih. Kalau yang aku ingat tempat, bukan kutukan tapi energi orang-orangnya evil banget, Ya. jahat banget. Misalnya? Nggak boleh disebut sih daerahnya. Oke. Pokoknya di Jawa. Oh, Oke. Jawa mana? Kita waktu itu pernah ya, Bo ya. Iya. Anjir, itu berasanya kayak ini kok orang-orangnya jahat semua. Kesannya kayak ada di sini kesannya. Orang nggak peduli, Pokoknya rasismenya energinya, energi. parah semua. Dan ternyata kalau dirunut ke artikel dan cerita-cerita orang, ya betul itu daerahnya. Tempat maling mobil nggak ada? Loh. Bukan Garut tapi. Tapi kalau kutukan itu sendiri pernah nggak ada energi Iya. kutukan? Kalau energi Nggak harus kutukan di Indonesia, di luar negeri juga kan kalian. Jadi mungkin lebih ke USA. Oh, Indian. Ada yang Indian Wah, itu parah. Amityville. Indian. Oh, Amityville Horror. Oke. Iya, Indian itu mengkutuk American kulit putih itu real. Oh. Iya. Jadi buat teman-teman yang nggak ngerti, jadi kita kasih konteks dulu ya. Jadi memang kan sebenarnya tanah yang kita kenal dengan United States of America ini kan sebenarnya bukan tanahnya mereka. Betul. Orang kulit putih yang di sana itu sebenarnya orang Inggris, bagian dari koloni Inggris. Pemilik benua Amerika itu sebenarnya Native American, Ya. yang kulitnya Sawo matang lah sawo ya. matang. Kalau orang kulit putih sana bilang merah, red skin katanya. Itu orang Indian yang kita lihat. Yang which is sebenarnya terms Indian itu juga kan degrading karena waktu itu si Columbus Mau ke India. mau ke India. Nyasar. Terus dia ngeliat ada orang, terus dia lihat dia orang India. Emang orang kulit putih itu emang ignorance. Ignorance-nya parah banget, Cuk. Mungkin gua mau nanya gini, mungkin lo bisa jelasin how curse itu working. Nah, definisinya dari kutuk itu, Ya, curse itu. gimana? Atau misalnya Gumpalan di kasusnya energi. Amityville itu kenapa bisa mengutuk sebuah tanah gitu? Iya.
Wah, ini udah ke arah spiritual and philosophy sih. Oke. Ya, Kita sering dengar katanya kalau misalnya orang satu berdoa, dua berdoa, 10 orang berdoa dengan niat yang sama, pasti ada perubahan. Ya. Nggak bisa dibuktiin, tapi rasa ke daerahnya itu memang kadang-kadang beda. Oh, oke. Itu yang kadang menjelaskan kenapa di beberapa tempat ibadah tertentu ada yang B aja, Oke. ada yang kusyuk banget, ada yang malah nggak enak. Oke. Tergantung dari energi kolektifnya. Berarti kalau kita balikin lagi ke Indian atau Native American ini, berarti memang ada mereka tuh bitter, pahit Ya, banget. group of Right. people Itu stolen mendoakan land. jelek akan Iya. tempat ini. Oke. Iya, stolen land. Makanya mereka kayak istilahnya ngedoainnya tuh, lu siapapun yang stealing this land, lu nggak akan bahagia dan lu pasti akan kena akibatnya one day. Kira-kira kutuknya kayak begitu. Kurang lah. lebih seperti itu. Kurang Nah, lebih. Amityville Horror itu dia ada di burial ground atau ada di tempat yang sakral itu ya? Waktu itu sih, ini kalau nggak salah ya, waktu Iya. itu ya, kita ngeliat kok orang Indian ini pada dibantai-bantai, terus mereka spiritnya itu mereka nggak terima gitu. Jadi Oke. akhirnya curse daerah tersebut. Remind me again, apa yang terjadi di rumah itu sih? Salah satu anggota keluarganya katanya kesurupan dan mungkin semua anggota keluarga kan? If I'm not mistaken begitu ya kalau nggak salah ya. Amityville Horror tuh gitu. Jadi waktu di Ini film Hollywoodnya. Film Hollywood ya. Nggak Ya, tahu ini gua. salah satu kasusnya si Conjuring kan? Di Amityville itu kalau nggak tapi salah ya. gue juga nggak tahu juga sih. Soalnya dia ada hubungannya sama curse. Iya betul, orangnya jadi kalau nggak salah bener, jadi ada berantai gara-gara ini. Kalau dan- udah sih kayaknya ada faktor X ya. Di Ya. situ yang kita sebut dengan iblis. Tapi kalau murni curse tuh aku lebih nemuin kasus yang gampang di Jakarta aja. apa? Oh boleh. Ini simpel banget nih kasus klien. Oh iya, boleh. Kita sering dengar kalau kayak tempat tertentu nih, misalnya ruko atau tempat jualan, itu kenapa ganti-ganti terus sih? Kayak Oh, spot ciong. terkutuk Oh, gitu iya, loh. iya. Iya, Ini ganti itu bangkrut mulu. Nah, kami pernah menangani kasus ada rumah, aku sebut aja daerahnya Kelapa Gading. Iya. Itu harganya kan belasan M tuh. Ya. Mau dijual, nggak laku-laku. Ya. NJOP-nya berapa ya? 10 M atau berapa gitu. Wow. Dijual di bawah NJOP, nggak laku juga. Wow. Ternyata rumah itu dikutuk. Oh. Usut punya usut, aku dan Jesslyn ngelihat ada vision perempuan. Ya. Sepertinya perempuan yang mengutuk rumah itu. Usut punya usut lagi, rumah itu ternyata punya mendiang cowok yang ya selirnya banyak, bukan selir istilahnya, ceweknya banyak lah, istrinya di mana-mana. Nah mungkin salah satu istrinya diperlakukan dengan tidak baik, dendam dan mohon pada semesta bilang, lu nggak akan bahagia dan rumah ini akan bawa sial sampai kapanpun. Oke. Gimana cara kita validasinya? Kita bilang ke klien, ada nggak di antara semua cewek-ceweknya, istri-istrinya yang bitterness banget? Kita dikasih fotonya, kita lihat nih siapa nih? Ya ini ternyata kata klien, ini yang memang paling terbuang di antara istri-istri lain. Terus Itu lu aneh, itu aneh. meng-cleanse tempat itu Bisa di cleanse gak? Iya. First energy itu bisa di cleanse gak? Di pemahaman kalian dan di... Waktu itu gimana ya penyelesaiannya ya? Belum. Belum kayaknya, belum kelar. selesai itu kasusnya. Kami cuma lay out the problem. Kenapa kesannya itu nggak terjual? Kesannya. gitu. Tapi bisa nggak curse energy? Seharusnya sih bisa ya, seharusnya bisa. Most of the cases kita nggak nanganin kutukan, nanganinnya gangguan. oke. Kalau kutukan itu a different kind of different level. Different. Karena itu apa? Kayak doa buruk gitu jatuhnya. Iya, kira-kira kayak begitu. Mana lebih ampuh? Doa baik itu doa buruk? Itu yang Di yang pengalaman udah soft, kalian. Doa Yang mana? yang udah soft itu yang ayahnya Sebenarnya kan dia tersakiti juga. ngelindungin betul sih. pembunuh. Which one? Kasus kita, Klien atau klien. Tuh mini cases aku lu kamu yang Iya, ngomong deh udah lupa. sampai lupa. Iya. Jadi pernah ada kasus. Iya. Dia adalah seorang anak laki-laki gitu yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Nah, orang tuanya itu tuh sebenarnya cukup jahat ya ke Iya. anak ini ya, dan sampai akhirnya ketika meninggal pun sebenarnya dia punya anak-anak lainnya. Iya. Tapi yang datang benar-benar mengurusi sampai ayahnya meninggal tuh hanya yang klien kami ini. Iya. Dan dia tuh ngaku gitu, saya tuh sangat kepahitan sebenarnya karena saya tuh diperlakukan seperti sampah, tapi nyatanya saudara saya yang lain itu bahkan sampai masuk berita gitu Iya. ya. Jadi adalah Iya, gitu. Dan ayahnya ini kan orang yang sangat-sangat amat kaya gitu. Iya. Pada zaman itu. Iya. Dan akhirnya melindungi si anaknya itu, pokoknya sampai keluarga yang menjadi korban itu tidak bisa ngapa-ngapain karena kalah kaya. Iya. Terus keluarga korban ini sampai akhirnya bertemu dengan ayahnya Iya. dan saat itu tidak apa-apa gitu. Saya sudah menyerahkan ke Tuhan sepenuhnya Iya. dan ya sudah ini berjalan sebagaimana mestinya. Saya Iya. sudah mengampuni, tapi di situ justru kutukannya malah ke keluarganya. Oh. Iya.
Dan kalau misalnya ditanya kena imbas nggak sih si klien kami ini? Iya. Ada, berasa kena imbas. Soalnya kayaknya sebelum akhirnya memaafkan itu kan ada rasa sakit hati ya. Iya. Karena anaknya tuh jadi Iya. korban meninggalkan. Iya. Nah, orang tuanya ini sakit hati terus mendoakan dan ujung-ujungnya setelah bertemu mereka malah memaafkan. Ya. Itu powernya gede banget. Berarti ini menarik, Tri. Ada dua macam ya. Satu memang yang datang dari bitterness, seperti Native American tadi, yang dia kayak nggak terima, bitter, terus kayak oke, I give you my curse gitu. Satu lagi yang dari forgiveness, tapi habis itu Iya, dia masuk begitu. betul. Mana yang lebih mengerikan? Kutukan dari orang yang ini agak sedikit kesannya religi, kutukan dari orang yang terzolimi yang memang seakan-akan dia harusnya nggak deserve itu, digituin dan dia mohon keadilan pada semesta, itu nyeremin. Itu serem. Ketimbang yang datang dari hater ya. Oh iya, well kami punya inner circle satu orang, laki gitu, dia di-curse sama maminya selama puluhan tahun, fine-fine aja hidupnya. Malah maminya yang meninggalnya menderita. Tadi balik lagi ke ada Google Pic. Apakah ini Emmett Field ini? Masih ada sesuatu Kayaknya yang ini deh, kayaknya. Iya memang Waktu ini. yang ini nggak sih I tanahnya think kabur? this is the Ya, kita tanahnya. berasa tanahnya. Iya. Emang semuanya. Soalnya kabar konon katanya ini burial ground-nya Indian. Betul. Pantesan. Kami melihat juga Iya. somehow. Kami melihat Jadi yang di curse itu bukan rumah ini, tapi satu kota. satu Betul, radius. satu radius, Satu radius. betul. Nggak tahu Tanah. sampai Satu mana. kota kalau nggak salah ya. Bagaimana dengan Salem? Salem. Lo tau Salem nggak? Kota yang katanya Oh, Salem Witch Salem ya. Witch. Salem Witch. Kita belum pernah. Tapi aku pernah neliti. Oh, yaudah, Ya, kamu itu silakan. menarik sih. Jadi sebenarnya pada saat itu orang-orang yang Ini ada zamannya di sana, witch hunt. Iya, zamannya witch hunt. Orang-orang yang ada di sana itu terjangkit penyakit aneh. Iya. Yang sebenarnya setelah diteliti oleh saintis, penyakit itu tuh berasal dari gandum roti-roti yang mereka makan itu. Oke. Itu berasal dari jamur sebenarnya. Ya, oke. Nah, Busuk. akhirnya entah kenapa mereka tuh iya mual-mual. Wah, gitu. Ini siapa nih pelakunya gitu. Pasti ada witch kayak gitu. Ya. Dan ternyata cerita tersebut itu dibuat oleh satu keluarga. Jadi satu keluarga ini tuh ingin menguasai daerah tersebut. Oke. Tapi sayangnya daerah itu tuh udah ada tuan tanahnya. Oke. Nah, tuan tanah ini mereka kenapa Kak? Ya enggak, maksudnya motifnya ekonomi Motifnya- dan power gitu. Iya. Akhirnya malah orang dengan ini. Betul, dan ternyata tuan tanah ini tidak kasih izin lah, Iya. nggak mau gitu. Maksudnya ini kan sudah daerah saya gitu. Ya udah, akhirnya dia dengan segala cara gitu dia memikirkan, oh ya udah orang-orang yang ini seakan-akan dibikin jadi witch aja gitu. Jadi mereka Iya. dibunuh-bunuhin. Gitu. Witch Tapi hunt. ada kutukannya nggak di situ? Ya. Energi kutukannya nggak bagus. Lebih ke arwah-arwah yang kesel aja sih, kayak nggak rela aja sih gara-gara. Ya. Tapi mereka mengkutuk, nggak energi nggak sampai kutukan. Mereka kan individual ya. Ada Iya. yang ya udahlah udah naik aja lah, crossover aja lah gitu. Ada yang masih di sana, tapi nggak even gitu. Kalau kayak Indian tadi iya, kan iya. itu mereka serentak gitu. Kalau yang ini nggak sih. Tapi mungkin bisa dibedain nggak sih energi? Oke, kutukan itu tuh sebenarnya levelnya tuh segimana? Iya. Ketimbang energi negatif biasa, gitu kan? Mungkin Iya. energi negatif biasa kita lagi bete apa, just negatif Bad mood, energi, bad mood. gitu kan? Tapi kalau Hidup mau kutukan ke Eropa belum sampai mati. Berasanya tuh bisa sampai apa manusia biasa merasakannya? berasanya tuh mau sebagaimana mereka usaha, entah kenapa kayak selalu ada malapetaka yang mengikuti. Itu kalau kutukan. Jadi hampir nyerempet tipis-tipis dengan istilah karma. Oke. Gitu. Iya. Tinggal gimana perspektifnya Tapi aja. menempel di suatu tempat atau Bisa benda. tempat, Bisa tempat, individu. bisa objek, bisa orang. Kuncinya Bisa rumah malapetaka. tadi kan objek. Iya. Oh, kata kuncinya malapetaka. Yes. Ya, entah tempat usaha tadi Iya. nggak untung. Iya. atau ya. Menurut detektif astral, rule of thumb untuk melihat bahwa satu tempat ada kutukannya. Kalau lo orang biasa, bisa nggak? Ada cara pengukur Susah. simple nggak? Susah. Susah. Kalau orang biasa gitu. Iya. Susah. Paling bisa- Iya. Kalau rumah tinggal bisa kadang-kadang. Biasa orang pembeli itu gonta-ganti aja nggak nyaman. Nah ini pasti ada sesuatu nih. Oke. Entah mungkin pipanya bocor mulu kayak atau apa, iya, atau iya. emang faktor X. Iya, Nah iya, faktor X itulah yang DA selidiki. Oke, menarik banget ya. Oke, Ya. kita langsung ke Email. email.
Dari Mr. A. Halo tim konspirasi elit global. Jujur, dulu gue nggak pernah percaya soal kutukan orang tua. Buat gue itu cuma cerita buat nakut-nakutin anak kecil. Tapi semuanya berubah waktu gue lihat sendiri di keluarga gue. Sepupu gue termasuk anak yang bisa dibilang durhaka. Dia sering bentak ibunya, bahkan pernah ngusir ibunya sendiri dari rumah karena masalah uang. Waktu itu ibunya cuma bilang kalimat, "Satu hari kamu bakal ngerasain sendiri." Gak lama setelah itu, hidup sepupu gue mulai aneh. Usahanya bangkrut, kesehatannya drop, dan yang paling parah, dia kayak kehilangan arah hidup. Bukan langsung jadi batu atau apa sih. Tapi pelan-pelan hidupnya hancur. Yang bikin gue merinding, dia pernah bilang ke gue ngerasa kayak ada yang nahan hidup gue. Sejak itu gue mulai mikir, mungkin kutukan itu nggak selalu kelihatan bentuknya. Ini menurut si Mr. A. Walaupun kalau menurut saya mungkin yang menahan hidup Anda adalah Anda nyebelin aja. Enggak, tapi kan tadi Detektif Astra juga bilang bahwa Betul ya, itu betul. ada apalagi kalau dying wish seseorang dan ya udah mau dia ngapain dia selalu Iya. diikuti dengan kemalangan gitu. Sebelum kita lanjut ke email selanjutnya, tapi bisa nggak direkonsilkan kutukan misalnya dari seseorang? Let's say. Bisa, Oh bisa. bisa. Cost-nya apa? Kalau misalnya reconcile itu maksudnya akhirnya Iya, baik. akhirnya jadi baik kan. Ya, jadi tapi baik ada kan. cost-nya kan, ada harga yang harus dibayar. Ini bukan duit, maksudnya kayak apa? Sesajen Dia aja, harus betul. Oke. Iya. Biasanya kalau kayak kasus tadi ya, itu tinggal minta maaf aja sih ke ibunya. Oh, oke. Dan remind bahwa Iya. ya dulu saya pernah salah dan ibu pernah ngomong kayak gini, "Bu, saya minta maaf ya," Iya. kayak gitu. Tinggal kayak gitu. Tulus doang. 100%. Believe it or not, Iya. iya. Ya, but you know what? Itu yang paling susah. Bro. Setuju sih. Soalnya mending cari ayam kemana. Itu loh Kabo, kayak kasus yang Kabo Nazar juga tuh Ah, sama. iya. Mirip-mirip tuh konteksnya. Berarti basically walaupun dia energinya serem, tapi kadang solusinya ya simple aja. Iya. Tapi itu yang paling susah. Iya, nah itu. Ya intinya sebenarnya ya ini sebenarnya pembahasan yang ngalor ngidul. Kalau dipercaya silahkan dipercaya, nggak dipercaya anggap aja hiburan. Nggak usah saling berantem di komen. Mau berantem juga nggak apa-apa, engagement. Ya jadi 2026 ke depan ya, Ya. kalau kutukan ada Ya. mengikuti kemalangan, tapi Ya. kalau berubah jadi batu dan Ya. ikan pari sih kayaknya. Tapi gini ya, gue kan selalu menghormati semua pendapat. Tapi gue sama kutukan tuh selalu susah percaya. Kenapa? Karena orang yang gue sebel, gue kutuk gak kena kutuk. Nah itu dia. Selalu ada di hidup kita. Selalu. Satu orang. Selalu. Yang kita kutuk-kutuk. Ya mati lu. Kok mobilnya baru, Bang? Malah kita yang terkutuk. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Sampai ketemu.